Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Amelia Sapitri dalam berita hari ini di Berita Terkini Tahunan PBSI. Pemirsa, setelah berlangsungnya kegiatan penyuluhan tahun 2025 selama 2 hari di wilayah Kahayan Tengah, tepatnya di SMPN 1 Kahayan Tengah dan di SMN 2 Kahayan Tengah. Hari ini, pada tanggal 23 November 2025, dilaksanakan kegiatan evaluasi sebagai langkah penting untuk mengetahui berbagai kekurangan, hambatan, serta aspek yang perlu diperbaiki dari penyuluhan yang telah diselenggarakan. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, yaitu dosen, penyuluh, pengarah, pengamat, serta panitia pelaksana. Setiap unsur memberikan masukan dan analisis berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing, guna memastikan bahwa penyuluhan di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan bermanfaat. Dan untuk mengetahui suasana langsung dari lokasi evaluasi, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Saudari Nopela. Terima kasih Saudari Amelia yang ada di studio. Saat ini kegiatan penyuluhan berlangsung dengan tertib dan juga kondusif. Usai penyuluhan yang dilakukan pada tanggal 10 dan juga November tahun 2025 di SMPN 1 Kahayan Tengah dan SMAN 2 Kahayan Tengah, saat ini penyuluh, pengamat, panitia, dosen, dan pengarah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan penyuluhan. Untuk mengetahui lebih jauh jalannya evaluasi penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia pada hari ini, saya akan mewawancarai beberapa pihak terkait, mulai dari pengarah dan juga pengamat di penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada bersama pengarah penyuluhan tahun 2025. Bisa perkenalkan dulu Bang namanya? Baik, perkenalkan nama saya Randiano Saputra, saya pengarah tahun 2025. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya mengenai evaluasi hari ini, Bang. Jadi yang pertama itu bagaimana Abang melihat situasi evaluasi hari ini? Oke, baik. Dari yang saya lihat, kondisi pada hari ini berjalan dengan sangat baik dan juga disampaikan dengan sangat baik sekali. Dan semoga kedepannya juga ini menjadi tambahan atau perbaikan untuk penyuluhan berikutnya juga. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Yang kedua, terkait pemilihan penyuluhan terbaik, kriteria apa yang menurut Abang itu paling penting untuk ditetapkannya seorang penyuluh sebagai pengarah di tahun depan? Oke, baik. Untuk penyuluh terbaik. Iya, betul. Kriteria yang pertama saya rasa adalah kemampuan mereka dalam memimpin atau mengarahkan juga. Dan kriteria yang kedua itu kemampuan mereka dalam memahami bidang divisinya masing-masing. Kemudian juga yang ketiga dari cara mereka menyampaikan materi ataupun dari cara mereka menyuluh juga. Oke, seperti itu ya Bang. Selanjutnya apa nih harapan Abang untuk penyuluhan di tahun 2026 nanti? Oke, harapan saya untuk penyuluhan di tahun 2026 lagi bisa memperbaiki kembali apa yang pada penyuluhan sebelumnya yaitu 2025 ini menjadi lebih baik lagi, lebih disempurnakan lagi, apapun yang kurang kiranya dapat diperbaiki dan ditambahkan lagi. Oke, baik, harapannya berarti lebih disempurnakan lagi apa yang kurang di tahun ini. Oke, baik, terima kasih Bang sudah mau diwawancarai pada hari ini. Baik pemirsa, seperti itulah wawancara bersama pengarah penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sedang bersama dengan pengamat atau tamu dari penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025 yang nantinya akan bertugas sebagai panitia di penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2026. Mari kita simak bersama. Oke, selamat pagi. Ya, pagi Kak. Oke, bisa kenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Satya Karyasana dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana nih suasana evaluasi penyuluhan hari ini menurut adik?
Menurut saya sendiri suasananya seru ya. Terus banyak juga diskusi yang berkesinambungan antara baik pengarah, penyuluhnya, panitianya. Jadi kami sebagai adik angkatan lebih paham dan mengerti alur-alur yang bakal kami jalani ke depannya nanti. Oke. Baik, terima kasih ya. Berarti tadi evaluasinya berjalan dengan seru dan juga lancar, juga berkesinambungan ya antara pengarah, penyuluh, panitia dan pengamat, seperti itu? Iya, betul Kak. Dari lokasi evaluasi penyuluhan, saya Novela Hawini melaporkan kembali ke Amelia di studio. Terima kasih Saudari Novela atas informasinya. Selain Novela, kita juga terhubung dengan rekan kami yang berada di lokasi yang sama, Saudari Estika. Baik, Saudari Estika, apakah suara saya terdengar? Iya Amelia, terdengar. Selain yang disampaikan Novela tadi, apakah ada yang menarik lagi pada kegiatan evaluasi hari ini? Halo pemirsa, saya Estika Simanjuntak yang akan bersama kita pada liputan hari ini. Saat ini saya berada langsung di area kegiatan evaluasi penyuluhan 2025. Di lokasi ini para penyuluh baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan evaluasi yang berlangsung cukup padat. Suasananya hangat dan penuh diskusi dan menjadi ruang bagi para penyuluh. Nah, terlihat di sebelah kanan saya sudah ada penyuluh terbaik. Langsung saja Kak, dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya JJ yang terpilih sebagai penyuluh terbaik pada penyuluhan tahun 2025. Ya, langsung saja ya Kak pertanyaannya. Bagaimana perasaan Kakak setelah mengikuti evaluasi penyuluhan hari ini? Untuk perasaan sih agak sedikit deg-degan juga ya Kak ya, karena kan ini adalah evaluasi yang menentukan bagaimana kita itu bisa memperbaiki kegiatan kita sebelumnya, dari yang ada yang kurang bisa kita tambah atau kita perbaiki ke penyuluhan berikutnya, seperti itu. Nah, kalau untuk setelah terpilih menjadi penyuluh terbaik nih Kak, apa yang Kakak pelajari dari proses evaluasi hari ini? Oke. Dari yang saya pelajari ketika terpilih menjadi salah satu penyuluh terbaik yang akan nantinya kan menjadi pengarah, jadi banyak sekali evaluasi yang bisa saya simpulkan atau bisa saya dapat, yang dimana evaluasi itu tidak hanya untuk kita sebagai untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya, tapi bagaimana kita mengetahui esensi kegiatan kita yang akan kita rencanakan ke depannya agar tidak terjadi banyaknya kekurangan dan tidak miskomunikasi antara panitia, penyuluh maupun pengarah, seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Apa harapan Kakak terhadap penyuluhan tahun 2026 baik dari segi materi, koordinasi maupun kegiatan di lapangannya Kak? Oke, harapan saya ketika diadakannya kegiatan penyuluhan tahun 2026 mulai dari segi materi, di lapangan atau kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh pengarah, panitia maupun penyuluh. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan mewawancarai salah satu dari panitia. Sebelah kiri saya sudah ada panitia penyuluhan 2025 dengan saudara siapa? Dengan saya Faril Fali Saputra. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang mau kami tanyakan. Bagaimana Anda menilai jalannya evaluasi kegiatan penyuluhan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan rencana panitia? Untuk jalannya kegiatan evaluasi sendiri, saya rasa sendiri sudah berjalan sesuai dengan apa yang panitia rencanakan dan berjalan dengan lancar dan tertib. Baik, menurut Anda apakah ada yang menjadi faktor keberhasilan utama pada kepanitiaan tahun ini? Untuk faktor utamanya mungkin dari kerjasama dan juga komunikasi antar panitia sendiri. Nah, satu pertanyaan terakhir, menurut Anda kriteria seperti apa yang paling penting untuk menjadi penyuluh terbaik di tahun 2026 yang akan mendatang? Mungkin sesuai dengan apa yang pengarah sampaikan tadi, mungkin dari segi komunikasi, bagaimana berinteraksi dengan siswa dan siswi, dan juga mungkin lebih mengerti lagi apa itu makna menyuluh. Baik, terima kasih atas waktunya. Begitulah pemirsa hasil wawancara pada hari ini. Kami kembalikan ke studio.
Terima kasih saudara Istika atas informasinya. Demikianlah laporan mengenai kegiatan evaluasi pasca penyuluhan tahun 2025 di Krayan Tengah. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kegiatan penyuluhan berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Saya Amelia Sapitri di berita terkini tahunan PBSI. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.